deskripsinya. Bell palsy ini merupakan kelemahan nervus facialis yang unilateral atau disebut mononeuropati. Dan ini yang paling sering dijumpai. Kadang-kadang disertai dengan hiperakusis dan agesia. Hiperakusis telinga bisa berdenging ya, tinnitus. Kemudian juga ada agesia, ada kelemahan saraf pengecap ya, kurang rasa pada pengecap. Ini pada beberapa kasus. Dan pada 70% dari pasien Bell palsy ini akan sembuh sempurna. Sedangkan yang sekitar 13% itu bisa sembuh tapi ada defisit minimal. Dan yang sekitar 16% ini masih terdapat kelemahan pada nervus facialisnya. Selanjutnya 85% dari pasien yang tidak diobati ini yang membaik, ini awalnya awal perubahannya terjadi pada dalam 3 minggu, sedang yang lainnya 15% menunjukkan perbaikan dalam 3-6 bulan. Dan pada pasien yang berumur lebih dari 60 tahun, ini yang dengan lesi komplit. Lesi komplit itu artinya lesinya berat ya, dan dengan hipertensi dan DM ini akan berisiko tidak sembuh sempurna. Jadi kesembuhannya tidak bisa sempurna. Kemudian pada pasien Bell palsy apabila dilakukan pemeriksaan EMG ini dilihat apabila pada pemeriksaan EMG-nya terdapat denervasi, terjadi kelainan saraf, ini prognosisnya tidak bisa sembuh sempurna. Ya. Untuk selanjutnya, gejala-gejalanya pada Bell palsy ini. Jadi kita lihat dari atas, kita melihat dahinya, disuruh mengerutkan dahi, maka akan yang sisi yang terjadi kelemahan itu tidak dapat mengerut sehingga datar ya pada dahinya. Kemudian untuk mengangkat alisnya itu juga tertinggal ya. Kemudian pada usaha memejam mata ini terlihat bola mata akan berbalik ke atas. Jadi karena dia tidak bisa menutup sempurna pada pasien Bell palsy, bagian yang sisi yang lemah ini pasien tidak waktu mengedip tidak bisa menutup mata tidak bisa sempurna, sehingga dalam waktu usaha memejamkan mata ini akan terjadi bola matanya berbalik ke atas. Nah, fenomena tersebut ini dikenal sebagai tanda Bell ya. Kemudian saat menutup palpebra itu tidak dapat rapat ya, tidak menutup sempurna. Jadi masih ada fisura palpebranya masih ada celah, jadi tidak bisa memejam sempurna.
Kemudian pada observasi gerakan kelopak mata yang tidak sehat, ini lebih lambat dibanding yang sehat. Dan, fenomena tersebut dinamai lagoptalmus. Jadi kalau pasien kita suruh berkedip, kedip, itu pada sisi yang sakit ini akan kedipannya akan tertinggal lebih lambat dibanding yang sehat. Kemudian kita lihat dari sudut mulutnya, ini sudut mulut ini tidak bisa diangkat. Jadi pada lipatan nasolabial ini pada sisi yang lumpuh mendatar, sehingga saat disuruh membuka tersenyum ya, disuruh tersenyum, ini akan tertarik ke sisi yang sehat, karena pada sisi yang sakit dia tidak bisa bergerak ya. Kemudian bibir tidak bisa dicucurkan, maksudnya kalau disuruh mencucu ya, mencucu ini pada bibir yang pada sisi yang sakit ini akan tidak bisa mencucu ya. Dan platisma tidak bisa digerakkan. Jadi ini saat disuruh mencucu ya, mencungurkan bibir, ini gerakan bibir menyimpang ke sisi yang sakit. Jadi kebalikan tadi, kalau pada saat tersenyum ini bibirnya tertarik, akan tertarik ke sisi yang sehat, sedang pada saat mencucu ya, mencungurkan bibir, gerakan bibir ini menyimpangkan ke sisi yang sakit. Ya, untuk selanjutnya, dan dalam menggembungkan pipi, jadi pasien disuruh menggembungkan pipi, terlihat bahwa sisi yang lumpuh tidak menggembung. Ya. Kemudian ini pasien disuruh memperlihatkan gigi gerigi atau meringkis, ini sudut mulut sisi yang lumpuh ini tidak terangkat sehingga mulut tampak mencong ke arah yang sehat. Oleh karena lagoptalmus ya, maka air mata tidak bisa disalurkan secara wajar, dan sehingga air mata tertimbun di situ, dan biasanya pasien mengeluhkan air mata keluar ya. Jadi air mata keluar karena air matanya tertimbun ya. Terus di samping itu juga biasanya pasien mengeluhkan perih pada mata, karena mata yang tidak bisa menutup rapat itu bisa terjadi iritasi ya oleh debu dan sebagainya. Gejala pengiring seperti agesia dan hiperakusis ini tidak ada, ini maksudnya pada pasien yang Bell palsy yang idiopatik ya. Bell palsy idiopatik ini tidak terdapat pengiring agesia dan hiperakusis. Ini disebabkan nervus facialis yang terjepit di foramen stylomastoideum ini sudah tidak mengandung serabut chorda tympani dan serabut yang mensarapi musculus tapezius ya. Selanjutnya
Dan ini untuk kriteria diagnosisnya. Diagnosis ditegakkan berdasar pemeriksaan fisik, umum, dan neurologis, yaitu saraf kranialis, motorik, sensorik, cerebellum. Nah, apabila ada kelainan-kelainan saraf kranialis yang lain, ada kelainan motorik lain, dan ada kelainan sensorik, maka diagnosis Bell palsy dieksklusi. Jadi bukan merupakan Bell palsy. Ya. Jadi, gambaran klinis penyakit yang dapat membantu membedakan dengan penyebab lain dari paralisis facialis ini pada pasien Bell palsy ini onsetnya mendadak dan paralisis fasial unilateral, ya. Dan tidak adanya gejala dan tanda pada susunan saraf pusat, telinga, dan penyakit cerebellopontine angel. Jika terdapat kelumpuhan pada saraf kranial yang lain, kelumpuhan motorik, dan gangguan sensorik, maka penyakit neurologis lain harus dipikirkan. Ya, misalnya apakah itu stroke atau GBS, meningitis basilaris, bisa tumor cerebellopontine angel. Jadi nanti kalau bedanya kalau pada GBS itu, kalau GBS misalnya simetri, ya. Jadi ada GBS yang disertai dengan kelainan saraf kranial. Ini kadang terjadi juga ada kelainan nervus fasial tapi bilateral. Nah, pada pasien Bell palsy ini untuk yang bilateral ini sangat jarang, ya. Jadi kalau bilateral kita DD dengan GBS, Guillain-Barré syndrome, atau SGB, sindrom Guillain-Barré, ya. Karena pada SGB juga ada yang meskipun jarang itu ada yang tipenya itu descender, harusnya kan yang umumnya adalah ascender, tapi ada yang descender. Jadi pasien mengalami kelumpuhan nervus facialis tipe perifer yang bilateral. Dan tapi lama-lama diikuti kelemahan anggota gerak. Ada klasifikasi sistem grading, ya. Ini dikembangkan oleh Hoos and Bregman dengan skala 1 sampai 6. Ini untuk apa? Ini menandakan makin tinggi makin berat, ya. Jadi di mana grade 1 ini adalah fungsi fasial normal, jadi pada orang normal itu grade 1. Kemudian kalau grade 2 ini disfungsi ringan. Ini karakteristiknya adalah sebagai berikut. Ini kelemahan ringan saat diinspeksi yang mendetail. Kemudian sinkinesis ringan ini dapat terjadi, simetris normal saat istirahat. Jadi pada saat istirahat pasien diam gitu, dilihat masih kelihatan normal. Kemudian baru pada saat
disuruh menggerakkan dahi, maka gerakan dahi sedikit, ya, ada kelemahan sedikit di sisi yang sakit. Kemudian pada saat menutup mata, ini masih bisa menutup mata sempurna, ini, tapi dengan usaha. Jadi pasien dengan berusaha memejamkan mata, ya. Kemudian sedikit asimetri pada mulut. Selanjutnya pada grade 3 ini adalah disfungsi moderat dengan karakteristik asimetri kedua sisi terlihat jelas, tapi kelemahan minimal. Jadi pada saat diam itu sudah kelihatan kalau asimetri, ya. Namun kelemahannya masih minimal. Dan adanya sinkinesis, kontraktur atau spasme hemifasial dapat ditemukan. Jadi pasien hemifasial spasme itu ada gerakan tarikan pada sisi yang sakit, ya. Jadi seperti spasme. Dan simetris normal saat istirahat, gerakan dahi sedikit sampai moderat, dan menutup mata sempurna dapat dilakukan dengan usaha yang berat. Jadi pada grade 3 ini kalau disuruh menutup mata ini masih bisa rapat, tapi dengan usaha, ya. Pasiennya mejem gitu. Kemudian pada gerakan mulut ini ada sedikit lemah, ini dengan usaha yang ada gerakannya lemah, ya, dengan usaha yang maksimal. Jadi dengan usaha maksimal itu hanya ada gerakan yang lemah, ya. Ya, untuk selanjutnya grade 4 ini adalah disfungsi moderat sampai berat dengan tandanya sebagai berikut. Kelemahan dan asimetri jelas terlihat, simetris normal saat istirahat, dan jadi ini kelemahan dan asimetrinya itu sudah terlihat jelas, namun pada saat istirahat ini masih agak simetris, ya, masih kelihatan simetris. Tidak terdapat gerakan dahi. Jadi pada saat pasien diperiksa untuk disuruh mengerutkan dahi, ini sudah tidak ada gerakan dahi. Jadi dahinya akan licin. Kalau yang sebelahnya bisa mengkerut, ya, ada kerutan, kemudian sisi yang sakit itu licin atau rata, ya, datar. Kemudian mata sudah tidak bisa menutup sempurna. Jadi pada saat disuruh memejamkan mata, meskipun dengan usaha itu masih ada celah pada visura palpebranya, masih ada celah, ya, tidak bisa menutup sempurna. Kemudian asimetris mulut ini dilakukan dengan usaha yang maksimal, ya. Ini tetap asimetri, ya. Jadi mulut usaha untuk misalnya meringis atau mencucu itu tetap
asimetri. Ya, selanjutnya pada grade 5 ini adalah disfungsi berat, ya, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Ini hanya sedikit gerakan saja yang dapat dilakukan, jadi kalau disuruh menggerakkan itu cuma gerakannya itu dikit sekali, ya. Asimetri juga terdapat pada saat istirahat. Jadi pada saat istirahat sudah kelihatan asimetri dan tidak terdapat gerakan pada dahi. Jadi kalau disuruh mengerutkan dahi ini sudah sama sekali tidak ada gerakan, ya. Dan mata menutup tidak sempurna, ya. Dan gerakan mulut juga hanya sedikit. Sedangkan pada grade 6 ini asimetrinya luas, ya. Jadi sama sekali nggak ada gerakan, ya. Jadi untuk dahinya disuruh menggerakkan tidak ada gerakan, alisnya disuruh ngangkat, ya, sama sekali tidak ada gerakan. Dan bola mata disuruh mejam, ini kalau yang grade 6 ini berarti masih membuka mata, sama sekali nggak ada gerakan untuk menutup, ya. Kemudian pada bibirnya juga begitu, sama sekali tidak ada gerakan. Nah, ini kita harus membedakan nervus facialis kalau yang tipe perifer dan sentral sudah tahu, ya. Kalau sentral itu hanya di sudut mulut, di mulut, daerah mulut, di dahi dan mata masih normal, ya. Ada kelainan nervus facialis yang sentral. Jadi kalau yang perifer melibatkan dahi, mata, sama mulut. Nah, sedangkan diagnosis bandingnya ini ya cukup banyak. Ini ada akustik neuroma dan lesi cerebellopontine angel. Ini namun mesti ada gejala yang lain, ya. Dan ada otitis media akut atau kronik. Nah, ini bisa terjadi paralisis nervus facialis yang perifer, tapi diikuti dengan gangguan di telinga, ya. Kemudian amyloidosis, kemudian aneurisma arteria vertebralis, arteria basilaris atau arteria communis, dan sindrom autoimun botulismus, ini, ya, penyakit karotid dan stroke. Ya, kalau pada stroke nanti biasanya ya ada gejala yang lain, ya. Jadi misalnya hemiparesis alternan, ya. Dan ada malformasi kongenital di daerah, dan ada schwannoma, nervus facialis, infeksi ganglion geniculatum, ya. Jadi ini diagnosis bandingnya. Jadi pada untuk mendiagnosis Bell palsy kita harus memeriksa teliti. Jadi walaupun jangan kalau sudah melihat ada kelainan nervus facialis yang perifer terus di diagnosis Bell palsy, jadi harus diperiksa secara keseluruhan, ya. Di mana tidak ditemukan kelainan-kelainan lain, ya, baru kita
pendiagnosis Bell palsy. Ya. Ya. Pemeriksaan penunjang, ini darah rutin, ureum, kreatinin, gula darah, ya ini untuk faktor-faktor bukan resiko, tapi pada gula darah tinggi itu lebih banyak. Dan untuk EMG ini jadi untuk melihat seberapa keterlibatan kerusakan nervus facialisnya, ya tadi disebutkan kalau EMG-nya ada dinervasi maka nanti bisa menentukan prognosisnya. Dan prognosisnya itu kalau EMG-nya ada denervasi maka prognosisnya kurang bagus, maksudnya tidak bisa sembuh sempurna, ya. Dan MRI kepala plus kontras ini jika dicurigai lesi sentral, jadi misalnya ada kelainan nervus facialis perifer tapi ada gejala-gejala yang lain. Ya, nah ini gambarannya. Jadi ini datar, ini saat disuruh meringis ya dan mengangkat alis ya. Ini mengangkat alis, mengerutkan dahi, di sini ada kerutan, di sini mendatar ya. Kemudian ini saat meringis mulutnya tertarik ke sisi yang sehat. Jadi yang sehat ini sini, yang sakit ini kanan. Nah, kalau ini saat disuruh menutup mata, ya yang sehat bisa nutup, ini yang sakit tidak bisa nutup. Kemudian untuk mencungurkan mencucu ya, mencucunya di sini agak tertinggal ya pada yang sakit. Yang sini bisa yang sisi kiri. Jadi kalau mencucu maka akan agak ke sisi yang sakit, sedangkan pada meringis dia akan tertarik ke sisi yang sehat. Ya ini ya sama ya. Ini datar. Ini juga gambaran dari Bell palsy ya. Selanjutnya ini gambaran sarafnya ya, saraf facialis. Nah, kemudian siapa yang berisiko untuk terjadi Bell palsy? Ini kasus ini banyak terjadi pada ini, kalau di barat mungkin ya, kasusnya terjadi pada musim dingin yang biasanya dialami laki-laki yang tergolong usia dewasa. Nah, kenapa ini? Kemungkinan karena laki-laki ini lebih banyak beraktivitas atau bekerja di luar. Tapi kalau sekarang mungkin ya udah ya sama ya. Orang yang bekerja di ruangan ber-AC pun bisa terserang ya, bila hawa dingin yang ditimbulkan hanya terpusat pada satu tempat. Jadi kadang dari pasien ya ditanyai apakah jadi biasanya kadang pagi hari tiba-tiba mulut mencong, mata tidak bisa menutup gitu ya. Ternyata kena AC atau kena angin. Jadi kalau menggunakan kipas angin jangan disentorkan ke daerah muka atau daerah kepala ya. Dan begitu juga di dalam mobil jangan disentorkan ke AC-nya, jangan nyentor ke daerah kepala ya. Kemudian ini
Bell palsy ini sering pula terjadi pada seseorang dengan sistem kekebalan yang menurun seperti pada wanita hamil. Dan yang mengidap diabetes ini atau yang sedang mengalami infeksi. Juga mereka yang mempunyai keluarga dengan riwayat pernah terjadi Bell palsy. Nah, kalau dalam hal ini mungkin faktor genetik ini, artinya faktor genetiknya itu kemungkinan foramen stylomastoideumnya itu sempit ya, sehingga kalau terjadi peradangan jadi mudah sarafnya mudah terjebak. Ya, untuk selanjutnya ini pengobatannya ini direkomendasikan pakai kortikosteroid, ini bisa pakai prednison 1 mg per kilogram berat badan atau 60 mg per hari selama 6 hari, diikuti penurunan bertahap totalnya selama 10 hari. Dan bisa diberi antiviral atau dengan asiklovir. Ini karena kadang kalau dicurigai adanya herpes ya, herpes otikus ya. Dengan asiklovir diberikan dengan dosis 400 mg per oral selama 10 hari. Dan jika dicurigai ada varicella zoster, ini dosis ditinggikan jadi 800 mg oral 5 kali per hari. 5 kali ya per hari. Nah ini namun semenjak diketahui paling banyak pasien sembuh sendiri tanpa pengobatan, ini terjadi kontroversi untuk pemberian kortikosteroid. Nah, namun secara eviden ini dengan pemberian kortikosteroid ini recovery-nya juga lebih cepat ya. Dan terapinya ini dilakukan seawal mungkin ya. Untuk selanjutnya, nah ini yang untuk perawatannya lindungi mata, ini perawatan mata dengan lubrikasi okular topikal artifisial air mata pada siang hari, ini dapat mencegah corneal exposure tadi karena pasien yang tidak bisa menutup sempurna, menutup mata sempurna sehingga mudah terjadi iritasi ya. Dan fisioterapi atau akupunktur ini dapat mempercepat perbaikan dan menurunkan sequel. Ya, untuk selanjutnya, nah ini perlu dilakukan edukasi pada pasien Bell palsy karena pasien Bell palsy biasanya mengalami kecemasan ya karena pada wajah jadi merot ya. Jadi diberi penjelasan untuk penyakitnya ya agar pasien tidak cemas ini. Kemudian diberi penjelasan, diberi edukasi mengenai bagaimana melakukan latihan otot wajah dan diberi penjelasan mengenai bagaimana melindungi mata ya agar tidak teriritasi ya. Jadi itu. Nah ini latihan wajah
Latihannya dilakukan minimal 2-3 kali sehari. Ini dilakukan sendiri. Ini kualitas latihan lebih utama daripada kuantitasnya. Ya. Untuk itu lakukan sebaik mungkin. Pada fase akut dapat dimulai dengan kompres hangat dan pemijatan pada wajah untuk meningkatkan aliran darah pada otot-otot wajah. Jadi yang berkompres air hangat ya, dan dilakukan pemijatan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan wajah tertentu yang dapat merangsang otak untuk tetap memberi sinyal untuk menggerakkan otot-otot wajah. Nah, ini lakukan latihan ini di depan cermin. Jadi gerakannya ya gerakan tersenyum, kemudian mencucurkan mulut, kemudian bersiul, mengatupkan bibir, ya, mengerutkan hidung, ya, hidung dikerutkan mana? Mengerutkan dahi, ya, dan menarik sudut mulut secara manual, ya, jadi apa? Dengan telunjuk dan ibu jari, ya, di apa? Sudut mulutnya ditarik, ya. Kemudian mengangkat alis secara manual dengan 4 jari panjang, ya. Ini selain ibu jari, jadi diangkat alisnya, ya. Dan latihan menutup mata. Ya, ini latihannya. Ini bisa diedukasikan pada pasien. Jadi mungkin kalau kerja di perifer yang tidak ada tempat untuk rehab medik, ya, ini bisa diajarkan pada pasien, dan ya memang harus telaten, ya, karena kadang bisa ya sebulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan baru baik, ya. Nah, ini komplikasinya, ini bisa facial spasme. Ini merupakan komplikasi yang lambat ini dan refraktor, ya, kalau terjadi facial spasme. Dan setelah paralisis nervus facialis sembuh, ini masih sering terdapat gejala sisa. Ini pada umumnya gejala itu merupakan proses regenerasi yang salah, sehingga timbul gerakan fasial yang berasosiasi dengan gerakan otot kelopak. Sisi lain dinamakan sinkinesis. Gerakan sinkinetik yaitu ikut terangkatnya sudut mulut pada waktu mata ditutup, ya, dan visura palpebrae sisi yang pernah lumpuh menjadi sempit. Pada waktu rahang bawah ditarik ke atas atau ke bawah, ini seperti waktu berbicara atau mengunyah, ya. Jadi ya, ini saat apa? Jadi saat mengunyah, saat mengangkat sudut mulut, atau waktu berbicara, ini terjadi gerakan di mata, ya. Nah, apabila terjadi kecemasan ini, ya, ini malah membuat lebih buruk. Jadi hanya diedukasi agar tidak cemas. Biasanya pasien cemas kalau apakah dia terkena stroke, gitu, ya. Jadi
Jadi harus dijelaskan. Ya. Untuk prognosisnya, ini ad vitamnya adalah bunam, ad fungsionam bunam, ad sanasionam bunam. Karena sebagian besar pasien Bell palsy ini sembuh sempurna, ya. Ya, sebagian kecil yang bisa terjadi ada gejala sisa. Ya, ini kan untuk Bell palsy. Selanjutnya kita membicarakan mengenai lesi batang otak. Ya, kita bicarakan sedikit membuka mengenai batang otak, review ya, anatomi batang otak ini. Batang otak terletak di bawah cerebrum dan di depan cerebellum, ya. Kemudian batang otak ini sangat penting karena dia merupakan pusat formatio reticularis, ini sebagai penggalak kesadaran, dan juga merupakan pusat traktus ascending dan descending dari saraf, dan pusat nervus cranialis, ya, pusat saraf cranialis, dan pusat sistem otonom, pusat haus, lapar, kenyang, dan sebagainya, ya. Dan batang otak itu tersusun dari 3 komponen, ada mesencephalon atau midbrain, pons, dan medulla oblongata. Pada mesencephalon ini terdapat inti nervus 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada pons ini terdapat inti nervus 7 dan 8. Sedangkan pada medulla oblongata ini ada inti nervus 9, 10, 11, 12, ya. Untuk lesi batang otak, ya, ini definisinya, ini segala jenis lesi yang melibatkan batang otak bisa berupa gangguan vaskular, ini bisa infak atau perdarahan, bisa tumor, kemudian bisa terjadi proses inflamasi dan degenerasi. Jadi itu untuk lesi-lesinya. Dan gejala klinisnya ini karena rapatnya struktur batang otak, ya, batang otak itu kecil tapi penuh dengan serabut saraf, ya. Suatu lesi ini hampir selalu menimbulkan kerusakan sekaligus pada beberapa daerah, sehingga lesi di batang otak menimbulkan sindrom yang khas untuk batang otak, yaitu hemiplegi alternan, di mana terjadi kelumpuhan ekstremitas pada sisi kontralateral yang tipe UMN, upper motor neuron, dan terdapat kelumpuhan nervus cranialis pada sisi ipsilateral tipe yang LMN, lower motor neuron. Jadi gejalanya adalah hemiplegi, hemiparesis alternan. Jadi pada sisi seberang lesi, ya, kan nyilang, ya. Tapi pada di batang otak ini untuk sisi yang sisi dengan lesi ini terjadi kelumpuhan nervus cranialis, ya, tipenya tipe LMN, ya, tipe lower motor neuron atau tipe perifer, ya, untuk nervus cranialisnya pada setingkat lesi, ya. Kemudian terdapat
hemiparesis pada sisi seberangnya ya, alternan. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa sindrom kelainan pada batang otak ya. Jadi karena tadi pada kelainan batang otak itu biasanya tidak satu saja yang kena, tapi menjadi sindrom, yaitu ada sindrom di mesencephalon, ini ada sindrom Weber, di mana terdapat hemiplegi alternan oculomotorius. Jadi misalnya hemiplegi kontralateral lesi dan paresis nervus 3 yang ipsilateral. Jadi misalnya lesi pada sisi kanan ya, sisi kanan berarti kelainan nervus 3, nervus oculomotoriusnya di sisi kanan, kemudian hemipleginya di sisi kiri. Kemudian sindrom di Pons itu ada sindrom Millard-Gubler. Ini hemiplegi alternan nervus abducens dan nervus facialis. Jadi ini didapatkan hemiplegi kontralateral lesi dan paresis nervus 6 dan 7 tipe LMN, tipe perifer. Jadi ini paresis nervus 7-nya dari seperti tadi ya, kalau ada kelainan nervus facialis tipe LMN ya, pada Bell palsy tadi juga LMN ya, tapi Bell palsy hanya kelainan nervus facialis saja tipe perifer, dan itu terjadinya karena sudah jauh dari batang otak, sudah keluar yang terjepit di foramen stylomastoideum. Sedangkan ini pada sindrom Millard-Gubler ini kelainannya di pon ya, di mana di pon ada inti nervus ini 6, 7, jadi ada kelainan dari nervus 6 dan 7, jadi pasien tidak bisa melirik ke sisi lateral ya untuk kelainan nervus 6-nya, sedang untuk nervus 7-nya tidak bisa mengerutkan dahi, tidak bisa mengangkat alis, tidak bisa menutup mata dengan rapat, dan di mulutnya saat meringis tertarik ke yang sehat ya. Dan diikuti juga dengan adanya hemiplegi yang kontralateral, jadi yang sisi sebaliknya ya. Ya, selanjutnya ada sindrom medula oblongata. Ini hemiplegi alternan nervus hypoglosus. Hemiplegi alternan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Ini disebut sindrom Wallenberg. Jadi ini hypoglosus untuk pengecapan ya, glossopharyngeus vagus ini bisa menelannya ya, ada kelemahan otot telan, jadi saat menelan bisa terjadi tersedak ya. Jadi kalau misalnya pada stroke ini dilihat ada gejala tersedak
sedak ini mungkin juga bisa keterlibatan di batang otak. Dan ada sindrom Benedict, ini paresis nervus 3 ipsilateral, hemiparesis kontralateral, hiperkinesis kontralateral, dan ataksia. Jadi kalau ini ada hiperkinesis ya, gerakan yang, jadi ataksia ini jalannya sempoyongan ya biasanya. Dan ada hemiparesis yang kontralateral dan kelainan nervus 3 ipsilateral. Kelainan nervus 3 itu dia jadi gejalanya bisa ptosis ya, ptosis, kemudian kalau disuruh melirik, pasiennya tidak bisa melirik ke medial ya, pada sisi yang sakit ini. Jadi mata yang satu bisa melirik ke misalnya ke kanan, kemudian yang sisi paresis kiri itu dia tidak bisa melirik ke kanan untuk kirinya, jadi tidak bisa melirik ke medial. Kalau nervus 6 itu dia tidak bisa melirik ke lateral ya. Kalau nervus 3 tidak bisa melirik ke medial, kemudian nervus 3 ini untuk gerakan-gerakan otot bola mata yang paling banyak ya. Jadi termasuk ptosis, kemudian ini bisa terjadi dilatasi pupil ya, untuk kelemahannya. Ya. Untuk selanjutnya ini ada sindrom Apellis. Ini terjadi paralisis palatung-mole dan pita suara disertai hemi anestesi kontralateral. Jadi kalau pita suara itu jadinya suaranya akan sulit untuk keluar, tidak serak ya. Kemudian ada hemi anestesi kontralateral. Jadi pasiennya tidak merasa ya, hilang rasa pada sisi kontralateral ya. Kemudian ada sindrom Jackson, ini seperti sindrom Apellis, jadi ada tapi disertai paralisis lidah yang sisi ipsilateral. Jadi kalau paralisis lidah berarti dia kalau disuruh menjulurkan lidah, dia akan mencong ke sisi yang misalnya kiri, mencongnya ke kiri juga ya. Jadi ini kalau lidah itu disarafi saraf ke-12 ya. Untuk dan sindrom Cloud
paresis nervus 3 ipsilateral disertai ataksia cerebellum. Ini jadi paresis nervus 3 ipsilateral, jadi pada sisi yang terkena lesi, kemudian tapi ada ataksia cerebellum. Jadi ini melibatkan kelainannya melibatkan cerebellum juga ya. Ya, tuh selanjutnya dan ada sindrom Parinaud ya. Sindrom Parinaud ini hilangnya tatapan vertikal, midriasis, dan hilangnya konvergensi. Jadi refleks cahayanya menghilang. Jadi pada kalau dipakai baterai ya dia tidak bereaksi. Dan ada retraksi kelopak mata dan nystagmus refractorius. Ya. Jadi ini apa namanya? Jadi tatapan vertikal nggak bisa, kemudian konvergensi ya. Kalau disuruh pasien misalnya mengikuti gerakan jari makin ke sisi hidung ini dia tidak bisa mengikuti ya. Karena tidak bisa melakukan konvergensi, namanya konvergensi. Dan ini kelainan di Edinger-Westphal ya. Kemudian ada sindrom Top-O-Basil, ini sama dengan sindrom Parinaud. Kemudian tapi ada paresis nervus 3 ipsilateral dan adanya abulia, ya, abulia inisiatif. Kemudian sindrom Nott-Nagel, ini ada paresis nervus 3 unilateral disertai ataksia cerebellar. Ini kelainannya juga mengenai cerebellum juga ya. Di samping di daerah batang otak. Bisa misalnya tumor di cerebellopontine angel sehingga dia menekan batang otak sama di cerebellumnya. Oke, untuk selanjutnya ya ini selanjutnya slide. Nah, untuk etiologinya tadi ya bisa dari gangguan vaskuler, bisa berupa stroke yang non hemoragik maupun hemoragik pada batang otak ya. Kemudian SOL ya, space occupying lesion, ini bisa tumor, misalnya tumornya ya bisa tumor di cerebellopontine angel atau tumor di daerah biasanya di cerebellopontine angel itu ya. Dan bisa proses inflamasi, infeksi ya. Dan penyakit degeneratif juga bisa ya. Jadi, ya, untuk
Selanjutnya, ya, untuk penata laksanaannya ini sesuai kausa ya, sesuai kausanya apa karena stroke perdarahan, stroke karena non hemorrhagic atau stroke infak, stroke iskemik atau karena tumor atau karena infeksi, jadi disesuaikan penata laksanaannya. Dan prognosisnya ini bervariasi di samping dari penyebabnya ya, penyebabnya dari tumor apa penyebabnya dari stroke akan berbeda-beda ya. Stroke sendiri ada yang adalah stroke perdarahan di batang otak yang luas sehingga batang otaknya tertutup oleh perdarahan ya akan prognosisnya berarti ya dupi et malam atau et malam ya. Tapi ada stroke di daerah pon itu tapi kecil sehingga manifestasi klinisnya tidak begitu tidak begitu luas ya bisa baik jadi misalnya stroke lakuner infak itu ya bisa baik ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin masih ada sedikit penjelasan. Yuk. Selanjutnya, ya ini ada, jadi ini kelumpuhan di lesi batang otak ya, kelumpuhan akibat lesi batang otak ini. Ada terutama kelumpuhan bersifat piramidalis ini akibat lesi di batang otak ini merupakan bagian dari sindrom batang otak yang diperinci dalam sindrom ada mesencephalon, sindrom Dupont dan medula oblongata. Nah, kemudian sindrom-sindrom tersebut ini terdiri dari manifestasi gangguan motorik, sensibilitas, bahkan manifestasi gangguan sistem otonom yang bisa menjadi gejala tambahan ya. Ya, untuk selanjutnya yuk selanjutnya kelumpuhan piramidalis akibat lesi batang otak ini mempunyai ciri khas tadi sudah ya, kelumpuhan tipe UMN kontralateral yang disertai kelainan saraf otak motorik atau defisit sensorik yang ipsilateral pada tingkat lesi sehingga disebut hemiparesis alternans. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini kelumpuhan piramidalis pada sindrom mesencephalon, di mana mesencephalon ini dapat dibagi dalam daerah dua yang sesuai dengan kawasan arteri. Ini ada daerah di kedua sisi garis tengah yang mengandung inti nervus oculomotorius, kemudian inti nervus trochlearis, fasciculus longitudinalis medialis dari pedunculus cerebri. Nah, ini dipendarai oleh ramus perforantes medial dari arteria basilaris.
Ini sebagai cabang arteri basilaris yang menembus ke dalam mesencephalon dari bawah tepat di garis tengahnya. Ini menuju ke dorsal dan memberikan cabang-cabang kedua samping kepada bangunan-bangunan tersebut ya. Kemudian selanjutnya nah, yang kedua ini cabang-cabang arteri basilaris yang menembus permukaan bawah mesencephalon di sisi lateral dari garis tengah mesencephalon dinamakan rami perforantes paramedialis. Cabang ini mengurus vaskularisasi 2/3 bagian lateral dari pedunculus dan hampir seluruh dari daerah nukleus ruber berikut substansia nigra ya. Untuk selanjutnya bagian 3 bagian tectum mesencephalon ini dipendarai oleh cabang-cabang arteri cerebelli superior, colliculus inferior, dan cabang-cabang arteri cerebri posterior, colliculus superior ya. Nah, untuk kelumpuhan piramidalis ini pada sindrom mesencephalon ini tadi ada sindrom Weber ya. Ini merupakan lesi pada lesinya terdapat pada pedunculus. Dalam pedunculus kiri ya, ini akan terjadi hemiparesis dextra, kemudian paresis nervus facialis dextra sentral, paresis hypoglosal dextra, dan leksi kontralateral dan ptosis sinistra. Ini lesinya lesi nervus oculomotorius yang ipsilateral. Dan sindrom hemiparesis alternan nervus oculomotorius ini terjadi akibat penyumbatan cabang samping yang berinduk pada ramus perforantes medial arteri basilaris ya. Penyebabnya ya, dan ada sindrom Benedict ya tadi. Ini merupakan hemiparesis kontralateral yang pada bagian tubuh bawah lebih jelas daripada tubuh bagian atasnya. Ini diiringi oleh gerak otot involunter kontralateral. Nah, gerakan tersebut dapat bersifat hemikorea, hemiatetosis, hemibalismus, atau hemitremor. Ya. Ini gerakan-gerakan ekstrapiramidal ya. Ini baik pada tungkai maupun pada lengan. Ini disebabkan oleh kerusakan unilateral di daerah nukleus ruber yang diakibatkan oleh penyumbatan rami perforantes paramedialis arteri basilaris ya. Untuk selanjutnya kelumpuhan piramidalis pada sindrom Pons. Kebanyakan disebabkan lesi vaskuler. Ya. Lesi vaskuler di Pons ini bisa dibagi dalam lesi paramedian akibat penyumbatan ramus perforantes medialis, dan lesi lateral yang sesuai dengan kawasan pendarahan rami sirkumferensia yang pendek-pendek. Dan ada lesi di tegmentum bagian caudal pons yang disebabkan oleh insufisiensi peredaran darah melalui rami sirkumferensia yang panjang. Selanjutnya, lesi di tegmentum pons ini bagian rostral adalah sesuai dengan daerah pendarahan cabang-cabang dari
arteria cerebelli superior, kemudian penyumbatan parsial ramus perforantes medial arteria basilaris ini sering disusul oleh terjadinya lesi paramedian. Jika lesi paramedian unilateral luas, maka teres piramidalis ini akan rusak bersama dengan inti pes pontis ini, serta serabut-serabut pontocerebralis. Ini tegmentum pon ini tidak ikut terlibat ya. Manifestasi lesi semacam itu ialah hemiparesis kontralateral pada lengan lebih berat daripada tungkainya. Lesi bilateral kawasan perdarahan rami perforantes medialis arteri basilaris ini menimbulkan hemiparesis di kedua sisi, disebut diplegia. Jadi kelainannya hemiparesis tapi dua sisi ya, jadi diplegia, jadi kanan kiri terdapat kelumpuhan ya. Ya, untuk selanjutnya ini jika lesi paramedian terletak pada pon bagian kaudal, maka akar nervus abdusen ini tentu terlibat ya dalam lesi vaskuler ya. Maka lesi unilateral di pes pontis ini menimbulkan gambaran kelumpuhan separuh tubuh, mencakup kelumpuhan UMN nervus facialis yang kontralateral dengan kelumpuhan ipsilateral nervus abdusen. Nah, ini disebut hemiparesis alternan nervus abdusen. Jadi kelainan nervus abdusennya pada sisi ipsilateral dan hemiparesis alternan ya. Dan kalau ini nervus facialisnya tipe UMN berarti dia pada sisi yang kontralateral ya. Dan lesi unilateral pes pontis yang melibatkan baik nervus abdusen maupun nervus facialis ini dikenal sebagai hemiparesis alternan nervi facialis et abdusen atau sindrom Miller-Gubler ya. Jadi selanjutnya ini yang terakhir, ini kelumpuhan piramidalis pada medula oblongata. Bagian medial di kedua sisi garis tengah medula oblongata ini dipendarai oleh cabang arteri vertebralis, dan bagian lateral medula oblongata mendapat vaskularisasi sebagian dari arteri cerebelli posterior inferior dan sebagian kecil dari suatu cabang yang berinduk pada arteri cerebelli anterior inferior. Bagian dorsal medula oblongata ini dipendarai oleh cabang dorsal arteri vertebralis dan cabang arteri cerebelli posterior inferior. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya kelumpuhan piramidalis ini akibat lesi di medula oblongata ini merupakan kelumpuhan yang disertai kelumpuhan lidah ya. Oleh karena akar nervus hipoglosus ini melintasi daerah piramis ya. Nah, apabila daerah median terjadi sesisi saja, maka timbullah hemiparesis
kontralateral yang disertai oleh kelumpuhan nervus hipoglosus ipsilateral. Sindrom ini dinamakan hemiparesis alternan nervus hipoglosus atau disebut sindrom medula medial ya. Ya. Dan sindrom-sindrom yang lain ada sindrom Dejerin, merupakan sindrom kuadriplegi UMN yang disertai oleh kelumpuhan LMN bilateral pada lidah. Ya. Merupakan manifestasi akibat lesi median bilateral. Jadi kelumpuhan berarti keempat anggota gerak dan kelumpuhan bilateral pada lidah ya, lidahnya jadi nggak bisa bergerak. Kemudian ada sindrom medula lateral disebut sindrom Wallenberg, yaitu hemihipestesi alternan dapat melengkapi hemiparesis alternan nervus hipoglosus. Apabila di samping lesi median unilateral ini terdapat juga lesi di daerah jara spinothalamikus ini serta ramus descendens nervus trigeminus. Ya. Kemudian ada kombinasi ya, kombinasi dari hemiparesis alternan nervus hipoglosus dengan gangguan sensibilitas funiculus dorsalis ini merupakan akibat lesi median yang merusak piramis dan lemniscus medialis secara unilateral. Ya ini mungkin sudah ya yang bisa disampaikan untuk lesi batang otak itu kebanyakan adalah sindrom ini dan namun kalau pada pasien ya belum tentu juga terjadi sindrom ini. Jadi misalnya ada perdarahan di batang otak yang perdarahannya luas ya biasanya dengan penurunan kesadaran. Dan karena di situ pusat ya berbagai macam ya, di batang otak itu pusat kesadaran, pusat nafas, pusat ya segalanya masuk ke batang otak ya. Jadi ya berat biasanya kalau terjadi lesi di batang otak ya. Nah, ya mungkin ini barangkali ada yang bisa didiskusikan. Ya, memang kayaknya kayak hafalan ya, hafalan yang kurang apa. Izin bertanya dok. Ya, monggo. Iya, tadi kan di bagian Bell's palsy itu ada pembagian grade ya dok, dari 1 sampai 6. Nah, pembagian grade itu apakah ada kaitannya dengan onset dok? Misalkan ada pasien yang dia onset keluhannya baru sebentar atau masih akut, itu apakah bisa langsung mengalami grade yang tinggi seperti grade 4 sampai 6 atau selalu urut dari grade awal dok? Saya kira tidak urut karena kadang ya ada yang masih berlangsung bisa menjadi lebih memberat gitu ya, tapi ada yang tidak memberat, maksudnya dari awal sampai akhir hanya ada di grade
2 misalnya itu juga ada, tapi ada yang pada waktu datang itu sudah kondisi memang apa, ada grade 6 itu ada juga. Jadi mungkin tadi bisa dipengaruhi faktor-faktor apa istilahnya kayak komorbid ya. Jadi misalnya pada pasien dengan DM, kemudian usia lanjut ya, usia lanjut kan otot-ototnya itu sudah ya apa kekuatan ototnya kan memang sudah lemah, jadi misalnya sudah keriput kayak gitu ya, ototnya udah lemah, kemudian punya faktor ya kayak DM dan sebagainya, lah itu ada yang langsung ke apa datang itu ya memang sudah grade-nya grade tinggi. Tapi ada yang datang ya grade-nya yang misalnya grade 3 ya gitu. Jadi mungkin kalau dan tadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan EMG tadi dia mungkin yang grade-nya sudah grade 6 itu ya sudah terjadi denervasi ya. Jadi denervasi sehingga prognosis untuk bisa sembuh sempurnanya memang kurang bagus ya. Namun kalau pada yang masih apa grade-nya masih rendah ya kemungkinan bisa sembuh sempurna itu lebih baik ya, lebih banyak. Mungkin itu masih sudah puas belum? Oh iya dok, terima kasih dok. Izin bertanya lagi dok. Iya, iya. Tadi kan kalau di grade yang 4 sama 5 atau mungkin sampai 6 itu kan disebutkan pasien kesulitan untuk menutup kelopak mata ya dok. Nah itu Ya. apakah pasien juga umumnya mengeluhkan kesulitan tidur atau tidak dok? Kalau tidur tidak tentu ya. Cuma pada waktu tidur kan tetap nggak bisa nutup nih. Jadi resiko terjadi iritasi, makanya biasanya dianjurkan kalau saat tidur ditutup. Jadi apa ditutup pakai kasar, apa biar tidak terjadi iritasi. Bisa terjadi kena angin, kena debu ya, bisa perih biasanya. Pasien mengeluhkan perih matanya karena iritasi. Baik dok, terima kasih dok. Mungkin masih ada lagi. Jadi pada Bell palsy apa kompetensinya ya 4 ya. Jadi harus bisa tuntas ya. Jadi bisa apa sampai terapi ya. Terapi sampai dan seperti tadi kalau misalnya di perifer nggak ada tempat untuk rehab medik ya pasien dilatih itu untuk latihan mandiri. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kan kita cukupkan ya. Iya dokter, mungkin cukup dok. Ya, ya.
Marilah pertemuan sore ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ya, sama-sama.